Kalau teman-teman masuk ke kanan itu pakai HTM ya, harga tiket masuk. Nah, itu ada loketnya juga, ada mbak-mbak jogging juga. Wih, ada ciwi-ciwi, guys. Banyak sekali di sini ciwi-ciwinya ya. Ini ada mbak-mbak lagi latihan, guys. Wih. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rifan Hasan di Rifa Channel, guys. Oke, kali ini saya akan mudik ya guys ya. Mau mudik ke Bojonegoro sih. Jadi sebelum mudik ke Bojonegoro, saya akan mampir ke Bendungan Selorojo ya. Itu salah satu bendungan yang bisa dijadikan sebagai tempat wisata, cuy. Itu lokasinya di Kecamatan Nganteng, Kabupaten Malang ya guys ya. Jadi nanti kita lihat seperti apa kondisi Waduk Selorojo atau Bendungan Selorojo di tahun 2025 ya guys ya. Apakah di musim ini, di bulan Maret ini, apakah airnya surut atau airnya dalam posisi terisi penuh gitu ya. Karena itu pemanfaatannya sebagai aliran air untuk di area-area sawah sekitarnya, dan juga untuk sebagai pembangkit listrik tenaga air ya guys ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi nanti kita lihat seperti apa sih Waduk Selorojo terbaru di 2025 ya. Dan akses untuk menuju ke sana bagaimana? Apakah jalannya sudah full mulus atau seperti apa ya? Nantikan saja guys untuk rutenya. Jadi sebelum lanjut di video, silahkan di like, comment, share, dan subscribe guys untuk terus mendukung channel ini agar tetap berkembang ya cuy ya. Ini saya mulai dari jalur Ngantang Pujon ya guys ya. Kalau lurus ini nanti nyampe ke Ngantang, dan kalau balik arah ke sana itu nyampe di Pujon guys. Dan untuk tanda-tandanya itu ini ada Indomaret samping kanan, dan ada tulisannya Taman Wisata Selorojo guys. Dan ini baru ya cuy ya, gapuranya ini baru cuy. Karena kemarin terakhir saya ke Waduk Selorojo di bulan apa ya, di bulan Agustus apa di bulan apa ya, atau di tahun lalu lah, di tahun 2024 ya. Kayaknya belum ada itu cuy, gapura tadi. Dan sekarang di tahun 2025 bulan Maret itu sudah jadi dan sudah terpasang ya. Kemarin itu masih tahap pemasangan guys. Jadi seperti itu teman-teman. Widih, mantap sekali cuy. Ini untuk area sini jalannya agak sedikit menurun ya guys ya, tapi nggak begitu ekstrim kok. Jadi masih aman lah. Kalian kesini mau pakai motor matic, motor persneleng itu aman banget. Dan perlu kalian ketahui, kalau mau ke wisata Selorojo itu jarak dari jalan poros atau jalur utama itu hanya berkisar 5 km ya guys ya. Atau ya mungkin untuk perjalanannya mungkin ya 15 menitan gitu ya, 10 menit sampai 15 menit lah. Jadi seperti itu guys. Ini untuk jalanan sini agak sedikit jelek ya guys ya. Tidak merata guys. Tadi di sana jelek dan di sini sudah agak lumayan bagus ya cuy ya. Cuma ini aspal lama ya, belum diperbarui atau belum ada proses perbaikan lagi gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Dan bagi kalian yang mau ke Bendungan Selorojo atau Waduk Selorojo itu tidak usah khawatir, karena wisata satu ini cukup murah guys untuk di kantong ya. Semua kalangan bisa untuk menikmati wisata Waduk Selorojo yang eksotis ini cuy. Nanti kita lihat ya. Untuk harga tiket masuknya mungkin ya di kisaran 13.000 sampai 15.000 ya guys ya. Karena kalau saya ke sana biasanya itu tidak masuk ke wisatanya guys, tapi saya lebih asik untuk melihat pesona bapak-bapak mancing gitu ya. Jadi lebih enjoy aja kalau di sana guys. Berhubung ini bulan puasa ya, nanti kita lihat ya apakah aktivitas mancing masih
ada atau gimana ya. Ini saya mulai video di jam berapa? Jam 7 kurang 10 menit tadi ya, dari Jalan Poros sana, dan sekarang pukul menunjukkan jam 7 kurang 10 menit cuy. Jadi ya seperti ini untuk kondisinya guys. Suasananya cukup dingin di sini ya. Udaranya juga sejuk. Jadi kalau kalian mau ke sini nggak usah khawatir lah. Pohon-pohonnya juga masih rindang dan alamnya di sini masih terjaga banget ya. Jadi seperti itu teman-teman. Widih. Jalannya di sini banyak yang kelokan ya, tapi aman kok. Ini nggak ekstrim. Dan untuk menuju ke Bendungan Sorojo ini sudah diaspal semua ya. Ya meskipun tidak, aspalnya itu tidak bagus-bagus banget itu ya. Ya wajar lah ya. Karena di sana itu nggak tahu ya, di sampingnya Sorojo itu ada desa lagi, ada perkampungan lagi atau enggak ya. Saya juga kurang tahu guys. Nanti kita lihat saja ya. Kayaknya sih ada ya, karena di sebelah kirinya Bendungan Sorojo itu ada jalan naik ya. Mungkin itu salah satu perkampungan di sananya Waduk Sorojo ya guys ya. Widih. Ini sudah masuk di kabupaten ya cuy ya, di Ngantang. Untuk lokasi tepatnya itu ada di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang guys. Jadi seperti itu teman-teman. Wih. Dan ini ada jalan satu arah ya. Dan di sini juga sudah ada Alfamart. Jadi kalau kalian mau ke sana bersama si doi atau teman-teman mau bawa cemilan, jajan, itu bisa beli di Alfamart situ ya guys ya. Kita lihat aja. Dan dari perempatan sini itu kalian lurus aja guys. Kalau ke kiri itu nanti nyampe di Wulingi ya, 27 km. Itu juga bisa kalian gunakan sebagai jalur alternatif ke Blitar ya guys ya. Jadi seperti itu teman-teman. Lurus wisata, jasa asa, kanan hotel cottage. Oh ternyata di sini juga sudah ada penginapannya ya guys ya. Jadi kalau kalian baru masuk di wilayah Bendungan Sorojonya ini, kalian akan disambut dengan pemandangan hijau-hijau ini guys. Ini sangat menyejukkan mata ya, sangat enak sekali ini. Kalau kalian sedang capek kerja, capek kuliah, pusing dengan tugas yang nggak ada ujung-ujungnya, kalian bisa berwisata ke sini ya. Atau mungkin ngecamp juga bisa kayaknya ya, kayaknya sih. Karena saya juga belum pernah guys untuk ngecamp di situ. Jadi seperti itu teman-teman. Selamat masuk desa apa ya, Desa Sorojo mungkin ya, atau desa apa ya? Waduh lali aku rek. Iya mungkin desanya ya, atau nggak tahu lagi sih. Aduh, oke. Jadi ya seperti ini teman-teman, jalur masuk dan menuju ke Bendungan Sorojo ya. Agak sedikit jelek ini, tapi ya nggak parah-parah banget gitu ya. Masih oke lah, masih bisa ditoleransi guys. Jadi seperti itu teman-teman. Wih, wisata Sorojo, Joglo Petraloka. Dan ini kalau teman-teman masuk ke kanan itu pakai HTM ya, harga tiket masuk. Nah itu ada loketnya juga. Jadi wisata ini tuh sudah legal ya, bukan ilegal lagi, tapi memang sudah diperuntukkan sebagai wisata. Di bawah itu juga ada tamannya guys. Jadi seperti itu teman-teman. Widih. Dan kalau masuk ke sini juga sangat enak sekali. Ini cuacanya agak sedikit mendung ya guys ya. Jadi seperti itu teman-teman. Dan di sebelah kiri itu ada pos keamanan untuk Jasa Tirta atau pengelolanya ya. Jadi pengelola Waduk Sorojo itu ada di sebelah sini untuk pos keamanannya. Dan ini alat-alat pembangkit listriknya ya guys ya. Nanti kita lihat ke sana guys. Widih, itu waduh lagi surut-surutnya kira. Jadi gak begitu api ya. Cuman uniknya Bendungan Sorojo ini berada dikepung di 3 gunung ya guys ya. Gunung Kelut, terus gunung mana ya? Lupa aku rek. Gunung Kelut, terus gunung mana ya? Gunung Kawi. Yang satunya lagi gunung apa saya lupa guys. Pokoknya ini ada dikelilingi oleh 3 gunung ya. Oh di sini tuh banyak banget orang-orang yang sanmori atau aduh. Di sini banyak banget itu. Ada mbak-mbak yang sedang menikmati suasana pagi guys. Widih, keren.
Mantap ini cuy. Dan itu ada mbak-mbak jogging juga. Wih, ada ciwi-ciwi guys. Banyak sekali di sini ciwi-ciwinya ya. Wah, ini ada mbak-mbak lagi latihan guys. Wih, keren. Oh, itu ada mas-mas herek ya. Juga banyak sekali. Mungkin itu warlock ya guys ya. Yang sedang jogging di sini tuh kayaknya warlock ya, warga lokal. Jadi seperti itu teman-teman. Wih, di sini juga menjadi spot anak-anak motor ya guys ya. Buat sinematik, buat apa ini masuk sekali ini guys. Wih, itu banyak sekali guys. Rame coy. Itu juga ada mbak-mbak. Wih, itu foto itu mesti ada foto yakin aku. Ini kalau ke kiri ini nyampe di desa mana ya guys ya? Mungkin itu menuju ke perkampungan sebelahnya Surorejo ya. Wih, Insya Allah sekali. Area objek vital dilarang berhenti. Oh, nggak boleh guys. Nah inilah PLN Nusantara Power cuy. Jadi kalau kalian kesini itu akan dimanjakan pemandangan seperti ini ya. Di sana itu Gunung Kelut guys. Di sana itu Gunung Kawi. Kalau sebelah sana itu gunung apa saya kurang tahu ya cuy ya. Agak sedikit lupa ya. Ya maklum cuy, sudah tua. Sudah berusia 25 tahun. Jadi pikirannya itu sudah bermacam-macam guys. Wih, ya, di sinilah untuk area parkirnya ya guys ya. Ini area parkirnya. Untuk sebenarnya sih area parkirnya yang legal itu di sini, bukan di sana. Sebenarnya di sepanjang jalan sana itu tidak diperkenankan untuk berhenti ya, karena mungkin bisa jadi mengganggu lalu lintas dan lain sebagainya ya. Dan di sana juga ada bapak mancing juga cuy, karena memang ini kayaknya populasi ikan di sini tuh banyak banget, dan ini menjadi spot mancing yang paling ulung lah, nomor wahid ini untuk warga Ngantang ya. Jadi seperti itu teman-teman. Dan itu oren-oren itu mungkin alat ini ya, PLTA-nya mungkin ya, nggak tahu itu alat apa ya. Coba untuk orang-orang teknik ini bisa komen di bawah ya, itu alat apa dan fungsinya apa, karena saya juga kurang tahu guys, agar kita juga bisa saling berbagi informasi gitu ya. Ini agak sedikit kabut guys, tapi it's okay lah, enggak apa-apa ya. Oke, mungkin itu saja guys video yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa mengobati rindu untuk kalian yang sedang rindu suasana Malang. Dan ini sangat direkomendasikan ketika kalian berada di Malang cuy. Hanya sekedar ingin nyantai atau ingin piknik di sana, masuk itu sangat rekomendasi cuy. Jadi kalau kalian mau piknik itu masuk gerbang utama ya, bukan di sini ya, tapi nanti ada HTM-nya. Mungkin per orang itu 13.000, dan nanti parkirnya untuk sepeda motor mungkin 2.000 ya. Jadi seperti itu teman-teman. Itu sangat oke sekali karena di sana ada tamannya guys. Jadi bisa kalian gunakan untuk piknik, nyantai bareng keluarga, bareng si doi dan lain sebagainya ya. Oke. Mungkin itu saja guys video yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa memberi gambaran untuk kalian. Dan di situ ada tulisan Bendungan Surorejo, gede banget itu. Oke. Saya akhir sampai sini. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara cuy. Akhir kata, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada salah dan luputnya saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pamit undur diri. Salam satu aspal. Bye bye. Terima kasih.